Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurita Kusuma, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membahas terkait materi-materi deteksi dini gangguan psikologi beserta analisis dari skala self-harm. Berikut adalah subbab yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama ada adiksi gawai, yang kedua adalah generalized problematic internet use, yang ketiga ada fear of missing out, yang keempat ada quarter life crisis, yang kelima ada suicidal ideation, dan yang keenam ada self-harm. Yang pertama ada adiksi gawai, dapat diartikan sebagai kondisi berlebihan dalam mengakses gawai atau smartphone. Kondisi tidak dapat mengontrol dan terus bergantung pada penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel ini tidak hanya dibutuhkan untuk pekerjaan dan hiburan saja. Namun dengan kondisi yang sekarang, gadget juga dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran siswa dan siswi yang menjadikan sebuah keharusan memiliki sebuah gadget untuk pembelajaran. Terdapat durasi dalam penggunaan gadget, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada intensitas rendah, yaitu kurang dari 3 jam per hari. Yang kedua ada intensitas sedang, yaitu kurang lebih sekitar 3 jam per hari. Kemudian dengan intensitas panjang atau tinggi, yaitu lebih dari 3 jam per hari. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi adiksi gawai itu sendiri. Yang pertama ada faktor internal. Dalam hal ini terdapat motif, kemudian kegagalan dalam regulasi diri, yang ketiga ada self-esteem, yang keempat personality, yang kelima friendship satisfaction and academic motivation, yang terakhir adalah need to belong. Kemudian untuk yang kedua, faktor demografi diantaranya adalah jenis kelamin, yang kedua ada demografi and school life, dan yang ketiga ada durasi penggunaan smartphone itu sendiri. Kemudian untuk faktor eksternal adalah attachment to significant others, yang kedua family dysfunction, dan yang ketiga adalah positive reinforcement. Selanjutnya ada generalized problematic internet use. Adalah sebuah kondisi seorang individu menggunakan internet secara berlebihan dan menghabiskan waktunya untuk terus online. Dapat juga diartikan sebagai penggunaan internet yang menyebabkan sebuah masalah dalam kehidupan sosial seorang individu. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi generalized problematic internet use ini. Yang pertama ada untuk mencari informasi, yang kedua terhubung dengan teman, dan yang ketiga adalah mencari hiburan dari media sosial untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan aspek-aspek pada generalized problematic internet use ini terdapat 4. Yang pertama ada preference for online school interaction, yang kedua ada mood regulation, yang ketiga ada deficient self-regulation yang terdiri dari cognitive preoccupation dan compulsive internet use, dan yang keempat adalah negative outcomes. Yang pertama ada pengertian dari fear of missing out atau FOMO. Adalah sebuah keinginan untuk terus tersambung dengan orang lain, diikuti dengan perasaan cemas jika tertinggal dengan orang lain. Menurut Przebeski, Murayama, Dehaene, dan Gladwell 2013. Atau dapat juga diartikan sebagai perasaan cemas dan takut apabila tertinggal akan suatu hal di media sosial. Hal ini juga didasarkan pada teori self-determination dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang akan kompetensi, autonom, dan keterikatan, yang membuat seseorang ingin terus-menerus tersambung dengan orang lain. Yang pertama ada tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pada relatedness. Kebutuhan ini adalah kebutuhan individu untuk terus merasa tergabung, terhubung, dan bersama orang lain, sehingga individu ingin terus berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan jika kebutuhan pada relatedness ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan seorang individu merasa cemas dan mencoba untuk terus mencari tahu melalui media online.
Yang kedua, ada tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pada self. Kebutuhan psikologis pada self ini mencakup kompetens dan autonomi. Kompetens sendiri dapat didefinisikan sebagai keinginan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini memungkinkan seorang individu merasa frustasi dan putus asa, sedangkan autonomi sendiri dapat didefinisikan dengan pengalaman individu akan adanya pilihan, dukungan, dan kemauan yang berkaitan dengan memulai, memelihara, dan mengakhiri akan keterlibatan perilaku individu di sekitarnya. Apabila kebutuhan self tidak terpenuhi, maka individu akan menyalurkan perasaannya melalui media online untuk memperoleh berbagai macam informasi. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi fear of missing out. Yang pertama ada ketakutan. Ketakutan itu sendiri adalah keadaan emosional yang timbul karena merasa terancam ketika seseorang sedang tidak atau terhubung dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada kekhawatiran, yaitu dapat diartikan sebagai perasaan yang muncul saat individu menemukan bahwa individu lain mengalami peristiwa yang menyenangkan tanpa adanya dirinya dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah kecemasan, dapat diartikan sebagai sebuah respon individu terhadap suatu tindakan yang tidak menyenangkan ketika adanya sebuah interaksi pada suatu kejadian. Selanjutnya adalah quarter life crisis. Menurut Arnett 2014, dapat didefinisikan sebagai sebuah masa peralihan masa remaja menuju dewasa, atau yang biasa dikenal sebagai emerging adulthood. Biasanya dialami individu pada rentang usia 18 hingga 25 tahun. Pada quarter life crisis ini dapat juga diartikan sebagai sebuah fenomena krisis emosional akibat ketidaksiapan seorang individu pada masa emerging adulthood. Kemudian terdapat aspek-aspek pada quarter life crisis. Terdapat 7 aspek. Yang pertama, mengalami kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, merasa putus asa. Yang ketiga, memiliki penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, merasa terjebak dalam situasi sulit. Yang kelima, merasa cemas. Yang keenam, merasa tertekan. Dan yang terakhir, memiliki kekhawatiran terhadap relasi interpersonal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi quarter life crisis menurut Artiningsi dan Safira 2021 diantaranya tidak sesuainya harapan dengan realitas terhadap pekerjaan atau merasa tidak cukup baik karena belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan serta kompetensinya. Yang kedua ada tidak sesuainya harapan dengan realitas yang terkait dengan hubungan. Dan yang terakhir adalah tidak terpenuhinya ekspektasi terhadap hubungan romantis. Selanjutnya adalah suicidal ideation atau ide akan bunuh diri. Bunuh diri sendiri merupakan salah satu penyebab kematian yang salah satu penyebabnya berkaitan dengan kesehatan mental. Bunuh diri biasanya berawal dari depresi yang telah diderita oleh seorang individu. Bunuh diri biasanya dilakukan pada usia produktif, yakni dari rentang 15 hingga 29 tahun. Umumnya keinginan ini adalah akar dari permasalahan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Terdapat 4 aspek pada suicidal ideation atau ide bunuh diri ini. Yang pertama adalah lamanya masa pemikiran seorang individu dalam percobaan bunuh diri. Yang kedua adalah frekuensi akan seringnya pemikiran bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. Dan yang ketiga, hal yang tidak pernah dilakukan dalam percobaan bunuh diri. Dan yang terakhir adalah kemungkinan untuk melakukan percobaan bunuh diri di masa yang akan datang. Kemudian terdapat 2 faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri itu dapat muncul, yakni faktor internal meliputi depresi dan putus asa, serta faktor eksternal meliputi dukungan sosial, baik teman, keluarga, ataupun significant others. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah self-harm dan juga analisis dari skala self-harm inventory versi Indonesia. Self-harm sendiri dapat didefinisikan sebagai penyesuaian terhadap aspek dalam kehidupan yang dimanifestasikan pada perilaku menyakiti diri sendiri. Biasanya berkaitan dengan masalah tentang kesehatan jiwa.
Dapat juga dikatakan sebagai sebuah coping melalui rasa sakit fisik untuk mengatasi tekanan yang muncul dalam dirinya. Menurut Harlock 1997, jika penyesuaian akan aspek dalam kehidupannya tidak dapat dicapai, membuat seorang individu memunculkan sebuah tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan suatu krisis yang pada akhirnya menyebabkan keinginan untuk melakukan sebuah self-harm. Selanjutnya ada dimensi akan self-harm menurut Weiss 2006. Yang pertama ada dimensi lingkungan, yaitu adanya konflik kehilangan dalam sebuah hubungan, tekanan, stres, dan kurangnya dukungan sosial. Kemudian yang kedua ada dimensi biologis, dapat berupa kelainan otak yang membuat individu mencari kepuasan akan melukai dirinya sendiri. Yang ketiga, dimensi kognitif, yaitu meliputi pemikiran yang otomatis menjadi penyebab munculnya perilaku melukai diri itu sendiri, yang dapat berhubungan dengan trauma atau pengalaman yang pernah dialami pada masa lalu. Yang keempat adalah dimensi perilaku, yaitu perilaku yang membuat individu menjadi malu, berlebih, dan merasa layak akan sebuah hukuman. Dan yang kelima adalah dimensi afektif, yaitu meliputi kecemasan, tekanan, kepanikan, kemarahan, depresi, rasa malu, serta kebencian. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan self-harm. Yang pertama adalah family loneliness, yaitu perasaan kesepian yang dirasakan oleh seorang individu karena perasaan kurang atau tidak menyenangkan dalam keluarganya. Yang kedua adalah romantic loneliness, yaitu kesepian pada kategori ini di mana individu kehilangan atau merasa kekurangan akan hubungan romantis dengan individu yang lain. Kemudian ada social loneliness, yaitu kesepian di mana individu merasa kurang memiliki jaringan hubungan sosial yang luas. Ia mengatakan bahwa ia merasa kesepian dibandingkan dengan individu lain dan menilai individu lain secara negatif, tidak menyukai, tidak mempercayai, dan cenderung memegang sikap bermusuhan kepada individu lain. Kemudian ada dua contoh instrumen self-harm inventory, yaitu Deliberate Self-Harm Inventory, DSHI, dan juga Self-Harm Inventory, yang dipakai pada skala penelitian. Berikut adalah rentang data subjek pada skala self-harm inventory, yaitu pada kategori jenis kelamin terdapat laki-laki yang bersedia mengisikan berjumlah 8 dengan persentase 20,5, kemudian perempuan berjumlah 31 dengan 79,5%. Kemudian untuk rentang usianya yaitu 17-20 tahun terdapat 27 subjek dan 21-25 tahun terdapat 12 subjek. Kemudian untuk statusnya sendiri yaitu untuk mahasiswa semester 1 yaitu 1 orang, mahasiswa semester 3 1 orang, mahasiswa semester 4 6 orang, mahasiswa semester 5 27 orang, dan mahasiswa semester 6 sebanyak 4 orang. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 2 yang dicantumkan pada materi ini. Yang pertama ada berdasarkan rata-rata keseluruhan. Dari total skor yang didapatkan adalah sebesar 1.385. Rata-ratanya jika dibagi dengan jumlah subjek sebesar 35,5. Sehingga berdasarkan hasil analisis STD deviation termasuk pada kategori sedang, yakni berada pada skor antara 23 hingga 47, sehingga dapat dikatakan sebagai kategori sedang. Kemudian untuk jenis kelamin didapatkan hasil bahwa laki-laki memiliki indikator yang lebih tinggi daripada perempuan pada perilaku self-harm. Meskipun subjek pada laki-laki lebih sedikit, tapi ternyata dari hasil keseluruhan, laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi, yaitu dengan skor 38,2 untuk laki-laki dan
Skor untuk perempuan sebesar 36. Sekian materi dari deteksi dini gangguan psikologi dan analisis terkait skala self-harm inventory. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.